Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. X. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit, akan membahas sedikit tentang perpolitikan Indonesia yang sekarang ini lagi hangat-hangatnya. Di sini 2023 yang saat ini akan berakhirnya masa kepemimpinannya Joko Widodo, Presiden Joko Widodo, dan akan dilanjutkan untuk pemilihan umum di tahun 2024. Siapakah yang akan menjadi presiden dan wakil presiden? Maka tentunya di situ adalah pilihan rakyat Indonesia. Dan sebelum pelaksanaan pemilihan dijalankan atau dilaksanakan, tentunya ada kandidat-kandidat paslon dari capres dan cawapres tersebut yang sudah mendaftar ke KPU untuk mendaftarkan dirinya bakal jadi calon presiden dan wakil presiden 2024. Dan di situ ada 3 kandidat yang akan kita bahas di sini, adalah kandidatnya dan juga dari kingmakernya atau di belakang kamera yang mendukung atau menaunginya. Di situ yang pertama ada paslon capres dan cawapres Ganjar Pranowo. Di situ berpasangan dengan Mahfud MD. Dan yang kedua, di situ ada paslon Anies Baswedan berpasangan dengan Caimin atau dari partai PKB. Dan yang ketiga itu ada juara bertahan atau yang sudah mengikuti kontestan 3 kali berturut-turut, 2 kali berturut-turut, termasuk yang ketiga adalah ini. Di situ ada Prabowo Subianto dan wakil presidennya yaitu Gibran Raka Buming Raka. Sekarang ini yang lagi trending topik di beberapa sosial media. Di situ ada di TikTok, di YouTube, di Instagram, dan juga di Twitternya sangat ramai membincangkan Gibran Raka Buming Raka, sang wakil presiden dari Prabowo Subianto. Yang pertama kita bahas adalah tentang calon paslon wakil presiden dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Di situ diusung oleh beberapa partai, di antaranya adalah partai PDIP, ada partai Hanura, dan juga partai Perindo, dan masuk juga yaitu partai P3. Di sini sedang panas-panasnya partai perpolitikan Indonesia, karena disinyalir atau diduga ada beberapa partai yang sudah berkoalisi padahal bukan berasal dari sana. Aneh, ya Allah, malah kesekat-sekat ngono loh. Oh, aneh. Kok dumungnya curame malah ngoncek nang kono. Meneng to, Pan. Kok ngoncek jopo di mam jero kok. Halo, jadi sampai mana kita tadi? Jadi pengusung paslon pasangan capres dan cawapres dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang dimana latar belakang Ganjar Pranowo ini adalah seorang gubernur, seorang kepala daerah dari Jawa Tengah, dan Mahfud MD adalah Menko Polhukam, Menteri Kepolisian dan Hukum di Indonesia, yang termasuk mencari orang-orang yang terkorup di Indonesia ini. Di situ diusung oleh beberapa partai yang sudah saya sebutkan tadi, dan kingmakernya yang bernaung di
di belakang paslon tersebut ada Megawati, yang kita tahu sendiri Megawati sendiri sudah beberapa kali memenangkan pemilu, dan banyak sekali anggota dewan yang sudah masuk di dalam pemerintahan Joko Widodo di partainya ini. Ya, termasuk kabinet itu terdiri dari partai-partai PDIP kebanyakan, dan juga dari DPR MPR. Tetapi yang menjadi kekecewaan masyarakat adalah ketika presiden yang sudah menjabat menjadi presiden itu selalu diatur, selalu direndahkan oleh martabatnya oleh Megawati sendiri. Maka ada sesuatu yang menyeberang, yaitu keluarga dari Joko Widodo itu menyeberang dari partai PDIP ke partai yang lain. Kita akan bahasnya nanti. Sekarang kita bahas Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini dulu. Ganjar Pranowo memulai latar belakang adalah seorang pemimpin daerah yang di situ daerah Jawa Tengah, yang dulunya adalah seorang yang mempunyai kepemimpinan yang bagus, yang luar biasa. Namun setelah akhir-akhir ini dicalonkan menjadi calon presiden, beliau seperti agak ada yang berubah, karena mungkin tertekan batinnya atau apalah. Yang jelas di situ dia sudah menunjukkan gelagat-gelagat yang kurang menyenangkan, yang memicu kontroversi di antara masyarakat. Seperti kemarin sempat di roasting oleh Kiki Saputri, seorang komika atau yang di acara Lapor Pak. Di situ si Ganjar ini menunjukkan wajah yang kurang menyenangkan atau tidak senang, dan akhirnya adegan itu pun di-cut seperti yang waktu itu Kiki Saputri bilang, yang si Ganjar Pranowo kan pemakai baju ojol. Terus pas di acara perpak si bilang si Kiki bilang gini, kok pakai baju ojol ini siapa? Tapi ini bau-baunya gak bau ojol, baunya bau mencari suara. Nah, di situ si Ganjar Pranowo menunjukkan wajah mimik yang kurang menyenangkan. Padahal kan di situ harusnya dibawa enjoy, dibawa senang tanpa beban sedikit pun. Tapi di situ Ganjar Pranowo malah menunjukkan wajah yang kurang menyenangkan. Jadi menimbulkan pro kontra di antara masyarakat. Masyarakat berpikir bagaimana kok belum apa-apa, belum di pemerintahan aja sudah seperti itu, apalagi nanti kalau disindir oleh masyarakatnya, kan akan membawa dampak yang kurang baik atau kurang netral. Beda sekali dengan Anies Baswedan. Oke, sudah tahu ya kalau Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kingmakernya adalah Megawati. Yang kedua adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang juga sudah mendaftarkan ke KPU sebagai presiden dan calon wakil presiden. Dan di situ diusung oleh beberapa partai, termasuk Partai Nasdem, Partai Koalisi PKB, Partai apa lagi? PKB, Partai Nasdem, dan juga lupa saya yang satunya. Di situ beranggapan bahwa Muhaimin Iskandar bisa memenangkan suara di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya.
Anies Baswedan sendiri adalah latar belakangnya adalah seorang gubernur DKI Jakarta yang memimpin di sana dan beberapa dan di situ Anies itu menamai dirinya adalah koalisi perubahan. Apa yang mau diubah belum pasti karena wacananya belum jelas sama sekali. Itulah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Yang ketiga adalah dari pasangan calon presiden dari partai pengusung partai Gerindra. Di situ ada partai-partai besar banyak sekali yang bergabung di koalisi Indonesia Maju, yaitu dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Di situ meskipun umurnya Gibran itu masih tergolong masih muda, tapi di situ sudah menjadi satu sudah membuat lawan ketar-ketir. Karena di belakang itu semua, di belakang koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh beberapa partai ini ada yaitu ayah dari Gibran Raka Buming Raka sendiri adalah seorang presiden, yaitu Joko Widodo. Di situ ya pastinya ada 90% mendukung anaknya menjadi wakil presiden. Ya, dan kita tahu kingmakernya, kita beritahu kingmaker dari Anies Baswedan tadi adalah Surya Paloh. Dan yang ketiga adalah kingmaker dari Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka adalah yang sekarang menjabat jadi presiden atau ayah dari Gibran, yaitu Bapak Joko Widodo atau Jokowi. Kingmakernya. Jadi itulah yang kita bahas tadi adalah pasangan calon presiden. Berikut kingmakernya. Jadi kita nanti untuk pencoblosan itu yang kita pilih bukan hanya pasangan presiden dan wakil presiden saja, tapi yang kita pilih adalah kingmakernya. Di belakang mereka semua itu ada siapa saja, ya itu yang kita pilih. Kalau kita milih partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Gibran, otomatis kita memilih Jokowi. Kalau kita memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, maka itu berarti kita memilih Megawati. Dan yang ketiga, kalau kita memilih pasangan presiden dan calon presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, maka kita memilih dari kingmakernya adalah Surya Paloh. Untuk prestasi-prestasinya dan apapun kekurangannya akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya bersama Mr. X. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tentukan pasanganmu dari sekarang, tentunya simak terus di sosial media dan perkembangannya, apa kekurangan dan kelebihannya, supaya untuk pemilihan di tahun 2024 ini kita tidak salah pilih untuk memimpin Indonesia ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.